Satu poin penting berhasil didapatkan oleh Persib Bandung di markas Persebaya Surabaya ya dengan skor 2-2. Aduh, sebuah pertandingan yang deg-degan sebenarnya ya. Karena sekalinya nyerang tuh pada berbahaya-berbahaya semua ya. Dan kalau kalian sadari ya, ini adalah hasil imbang yang baru berapa kali gitu ya di Persib di musim ini. Berbeda jauh dengan musim lalu yang imbangnya banyak banget. Jadi musim ini tuh lebih efisien ya. Menang-menang sekalian, kalau kalah juga sedikit gitu ya. Kalah kalau kalah cuma 3 kali atau 4 kali. Imbang kalau nggak salah ya nggak lebih dari 5 kali di musim ini ya di pekan ke-23 kalau nggak salah. Dan ya not bad berarti kita berhasil menang di kandang lawan Persebaya Surabaya dan imbang di markasnya sendiri ya. Jadi good game untuk Persib Bandung ya di pertandingan kali ini. Oke, kita bahas jalannya pertandingan di babak pertama. Sepertinya Coach Bojan Hodak ya sudah memiliki skema alternatif ya jika tidak ada Tom Haye. Dan siapa yang diplot untuk mengisi posisi itu? Berginho ya. Berginho sekarang selalu masuk dari lini tengah dan itu jauh lebih berbahaya ya. Setidaknya di 2 pertandingan terakhir lah saat melawan Madura dan sekarang lawan Persebaya. Di sini kita bisa lihat kalau jenderal lapangan tengahnya justru dipimpin oleh Berginho ya. Beberapa kali umpan-umpannya berhasil menembus lini pertahanan Persebaya, apalagi umpan ke Sadil itu gokil sih, itu di chip dan tidak offside ya. Sayang tendangan Sadil masih bisa diblok oleh kaki Hernando Ari. Ini bukan salah siapa-siapa, saya nggak bisa bilang itu nggak klinis karena udah tendangannya udah keras pertama, terus udah mengarah tepat ke gawang tapi kaki dari Hernando Ari ya, gokil tuh. Melebar akhirnya karena kakinya, terus juga ada umpan juga kalau nggak salah ke Luciano ya, itu kan skemanya juga mulai unik tuh ya. Dari sisi kiri kombinasi dan ngasih ke tengah dan Berginho lagi-lagi yang menjadi memantulkan bola ya ke Luciano. One on one juga sama Hernando Ari dan bisa diblok. Sayang ya, Hernando Ari memang penampilannya gokil banget di pertandingan kali ini ya. Jadi agak salut juga saya sama Hernando Ari ya. Terus di belakang ya, di lini belakang kita ada Teja, Matrikardi, Barbada, Eleanor dan Kakang. Teja di sini kebobolan 2 gol ya. Yang pertama lewat penalti, yang kedua itu lewat open play ya. Akhirnya Teja kebobolan lagi nih setelah berapa? 6 atau 5 pertandingan terakhir tidak kebobolan ya. Di sini memang kayaknya agak hati-hati juga ya Matrikardi sama Barba karena dua pemain ini tuh kayaknya takut kena akumulasi kartu ya, dan untungnya di pertandingan kali ini dua-duanya nggak ada yang kena kartu. Matrikardi bermain lumayan solid, dia langsung buang-buang aja, Barba juga solid ya. Apalagi Barba hampir cetak gol juga ya dari free kick, bisa free kick juga nih orang ya. Terus duel-duelnya juga berhasil. Bruno, pokoknya Persebaya tuh dapat beberapa kali peluang ya untuk counter attack, tapi tidak bisa melakukan shooting ya ke gawang Teja Pakualam. Kebanyakan bisa diredam dengan kehadiran dua back ini ya, Matrikari dengan Barba. Terbuktilah Bruno nggak ada shooting langsung gitu ya, yang biasanya dia lakukan melengkung-melengkung, Gali Freitas juga tidak bisa. Dan Eleanor Renders ya, gokil Eliano. Meskipun gol kedua itu hasil dari digoceknya Eleanor Renders ya, saya harus kasih respect juga buat Tony Firmansyah. Gokil juga ya, dia lagi sprint bisa langsung apa sebutnya roulette ya, roulette gitu loh, sampai Eleanor Renders salah mati langkah ya, langsung kalau di basket itu ankle break lah, dan akhirnya dia kasih umpan tengah ya, itu tidak, itu kan tarik semua ya, habis dia ankle break Eleanor Renders, Tony Firmansyah maju, nah ini Barba sama Matekardi ke belakang mundur ya, mendekati Teja, dan kalau nggak salah siapa yang belakang Putros gitu ya. Putros kayaknya nggak bisa menghalau umpan dari Tony Firmansyah, jadi akhirnya kebobolan ya gol dari Rivera. Sayang sih itu kalau bisa comeback ya dan mengunci kemenangan sih, Persib semakin nyaman di puncak ya. Sekarang bedanya cuma 1 poin dari Persija Jakarta soalnya. Kakang juga sempat cetak gol ya, itu salto riweuh dari seorang Ramon ya. Saya nggak tahu apakah itu bisa dikatakan sengaja gitu ya, tangannya kena bola, ya tangannya kena bola, saya nggak tahu. Tapi memang kalau dilihat secara VAR ya, apalagi kan VAR di sini sih kadang langsung ke to the point aja gitu ya kan.
Kayaknya itu salah juga nggak sih kalau VAR kayak gitu? Jadi VAR-nya tuh pas munculin VAR langsung di mana tepat bola tiba-tiba nempel sama tangannya Ramon ya. Padahal kan kalau VAR biasanya dari awal dulu lah intensinya ya. Jadi kelihatannya tuh kayak wah ini bener-bener nempel gitu kelihatannya. Jadi saya memang berubah arah sih. Bolanya gara-gara kena tangan dari Ramon ya akhirnya bisa disontek sama Kakang dan tidak jadi VAR-nya, tidak jadi gol. Lini tengah ada Putros dan Luciano ya. Luciano bermain bagus sih lumayan ya. Itu tendangan roket dari luar kotak penalti sih keras ke pojok kiri atas gokil. Luciano yang selalu saya Luciano yang selalu saya salut itu tendangan-tendangannya ya. Gokil-gokil banget tendangan dari Luciano ini selalu bagus. Apalagi kalau dari luar kotak ya. Mungkin Putros ya yang gak terlalu kelihatan di pertandingan kali ini. Ada beberapa kali dia gagal passing dan semacamnya. Mark udah mulai dipasang sih. Kayaknya mungkin Mark bisa comeback ya mengisi posisi defensive midfielder. Terus Berginho udah nggak usah ditanya ya, Berginho permainannya lagi meningkat banget. Bahkan ngasih asis lagi ya ke Andre Jung gol kedua tuh. Ngolongin Hernando Ari dari pojok situ bisa ngolongin lah. Gokil ya. Dan Barros ya, kayaknya Barros yang agak kurang sih dibanding kali ini ya. Kalau bola geraknya ke Barros tuh kayak lebih lambat gitu loh pergerakannya ya. Kayak Barros dan Berginho tertukar gini ya performanya nih. Barros harus lebih ditingkatkan lah. Harus ada ya Barros kena kartu juga ya. Terlalu emosional sebenarnya itu karena keputusan wasit. Jadi Barros protes dan kartu kuning. Sadil juga sekarang not bad ya. Sadil ada sedikit peningkatan juga. Lebih better lah dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ada kombinasi-kombinasi juga ya. Sadil ini yang paling banyak kombinasi loh. Dia bisa kombinasi bareng Eliano seperti di pertandingan kemarin. Sekarang dia kombinasi sama Berginho. Kayaknya Sadil mulai on fire juga ya di sisi kiri nih. Terus ada Ramon ya. Ramon juga mainnya nggak terlalu jelek sih sebenarnya ya. Dia berkali-kali jadi pemantau juga dan nggak terlalu banyak dapat peluang si Ramon ya. Sayangnya kayak gitu. Untuk subs, Pietra gak main, Robbie gak main, Beckham main. Beckham not bad lah Beckhamnya itu. Tendangan dari Beckham kena Berginho juga. Berawal dari gol kedua tuh ya. Dedi gak main, ada Malis bermain lumayan solid, cuman ya ada intrik juga ya. Kayaknya ada Malis kurang ditahan emosinya ya. Beberapa kali clash sama pemain lawan. Sergio Castel itu hampir sih. Sergio Castel baru masuk dan dia bawa bola ya sampai pemain Persebaya jatuh dan dia syuting. Nah ini aneh ya, syutingnya tuh kayak nggak keras ya Sergio Castel tuh. Kayak pelan tapi kaki kiri lagi. Untung kena tiang. Ya itu belum rezeki lah. Kalau gol sih itu gokil ya Sergio Castel. Tapi yang itu cuma itu doang lagi peluangnya ya Sergio Castel ya. Dibandingkan Andre Ujung. Dapat bolanya jauh lebih berbahaya Andre Ujung sih. Dewa nggak main. Klok main ya. Klok masuk. Tom Haye. Abis Klok masuk malah kebobolan ya. Tom Haye masuk. Tom Haye baru ini ya. Anaknya lahir gitu. Jadi congratulations untuk Tom Haye ya. Don Mars gak main dan Andre Ujung ya. Andre Ujung lagi-lagi cetak gol beruntun berarti di 2 pertandingan terakhir dan masuknya dari babak kedua juga. Kurzawa kemana ya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan Persib kita lihat ya. Persib akan menghadapi 2 pertandingan lagi sih untuk menutup bulan puasa ya. Ada lawan Persik Kediri tanggal 9, berarti kan 7 hari seminggu. Waktu yang cukup ideal untuk persiapan. Dan bertandang ke markas Borneo ya tanggal 15 berarti 9 tambah 7 16 berarti ya baru ke markas Borneo untuk menutup perjalanan di bulan puasa. Tinggal 2 pertandingan lagi sih. Persik Kediri kita coba balas ya karena di Kediri kita imbang. Borneo juga kita coba pertahankan lah karena ini kuncinya lawan Borneo nih. Hari ini ada Persija lawan Borneo. Mudah-mudahan imbang. Jadi Persib ada lumayan jarak juga. Mending kayak gitu gak sih? Atau mending Malut imbang lagi sih. Malut kayaknya udah jauh deh dari perburuan gelar ya. Karena posisinya
Jauh juga dia imbang lawan Semen Padang. Borneo dengan poin 49, Persija 50, Persib 54 ya. Kalau imbang besok Persija 51, Borneo 50. Nah, mending gitu aja dah. Untuk menjaga jarak dengan Persija dan Borneo ya. Mainnya di mana nih? Wah, mainnya di JIS lagi ya kayaknya. Ya segitu aja mungkin untuk video kali ini. Ya lumayan not bad lah ya meskipun gak dapat kemenangan juga. Tapi saya paham lah banyak yang mungkin kecewa juga ya. Wasit gimana bang? Wasit, saya nggak bisa banyak berkomentar ya. Yang saya ingat dua keputusan kontroversialnya sih itu ya, yang out, tapi bolanya untuk Persebaya dan Coach Bojan marah-marah, akhirnya kan kartu. Dan ini ya, yang pelanggaran dari Luciano, ini saya nggak ngerti dah. Kayaknya Rivera yang melanggar Luciano ya, justru Luciano langsung kena kartu. Jadi, ya mau gimana? It's heaven lah di pertandingan ini ya. Tinggal tetap dua pertandingan lagi, pasti Kediri dan Borneo ya. Habis itu kita istirahat dulu, break, baru main lagi sebulan kemudian libur Idul Fitri ya. Jangan lupa like, share, subscribe, and share video. Bye-bye.